Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 35283530. Bab 3528 Emas Kilyu. Sosok emas ini secara alami adalah Landen Sen. Dia bersembunyi di istana Guangtian sebelum mengamati pertempuran, dan tahu semua yang terjadi. Meskipun istana Guangtian disegel oleh Jade Luoxia, segel ini hampir tidak berguna untuk harta abadi ruang tingkat spiritual, dan Landen Sen menembus segel tanpa banyak usaha. Ledakan. Ketika Landen Sen selesai membaca formula itu dengan diam-diam, dia dengan cepat menggulung vortex guntur 5 warna di atas kepalanya, dan vortex itu bergoyang dengan 5 jenis petir, termasuk hitam, emas, merah, biru, dan abu-abu. Saat berikutnya, guntur 5 warna di pusaran air mengalir keluar dan berguling ke arah tubuh Landen Sen. Guntur 5 warna tak berujung berkumpul di sekitar Landen Sen seperti gelombang besar, dan suara guntur yang dahsyat mengejutkan. Kamu siapa? Melihat biksu yang tidak dikenal tiba-tiba muncul untuk mengerahkan kekuatan gaibnya, Kaisar Setan Gajah Putih tertegun sejenak, dan dia belum pulih untuk sementara waktu. Teknik abadi surgawi tingkat 8, perbaikan guntur 5. Tanpa sadar berbicara, mata Landen Sen meledak, dan air terjun spiral 5 warna ditembakkan di telapak tangannya dengan semua kekuatannya, dan dia meledak ke arah Kaisar Setan Gajah Putih. 5 metode guntur benar. Kaisar Iblis Gajah Putih tiba-tiba berubah warna, dan mengenali metode perbaikan guntur 5 ganas. Dalam keputusasaan, Kaisar Iblis Gajah Putih melipat tangannya, dan hantu Buddha muncul di belakangnya. Hantu Buddha raksasa itu mengeluarkan suara Sansekerta, dan cahaya Buddha mengalir ke langit, menutupi Kaisar Iblis Gajah Putih. Di antara cahaya listrik dan batu api, air terjun spiral 5 warna membombardir penghalang cahaya Buddha di sekitar Kaisar Iblis Gajah Putih. Ledakan. Raungan terdengar seperti gunung runtuh dan tanah retak, dan energi destruktif yang agung yang terkandung dalam guntur 5 warna dengan paksa mengusir Kaisar Setan Gajah Putih dengan lebih dari selusin langkah, tetapi masih tidak dapat menembus pertahanan Kaisar Setan Gajah Putih. Cih, itu benar-benar tidak berhasil. Landen Sen memukul bibirnya, ekspresinya suram. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan sihir terkuat sendiri, dia masih tidak bisa mengguncang master seperti Kaisar Setan Gajah Putih. Untungnya, Five Thunder Sleightes Law dapat menyebabkan kerusakan ganda pada iblis. Tembakan penuh kekuatan Landen Sen dari Five Thunder Sleightes Law sangat sengit dan mendominasi, dan itu memaksa Kaisar Setan Gajah Putih kembali. Bocah lelaki, kamu adalah mata-mata yang membunuh anakku. Ketika Raja Iblis Gajah Putih mencoba yang terbaik untuk bertahan, matanya tertuju pada Landen Sen, dan dia bereaksi di tempat, dengan raungan ganas di mulutnya, seperti binatang penyihir liar yang memilih orang untuk melahap, bersumpah untuk melahap Landen Sen hidup-hidup. Merasakan aura pembunuhan mengerikan yang dilepaskan oleh Kaisar Setan Gajah Putih, jantung Landen Sen berdebar dan wajahnya sedikit terdistorsi. Dia tahu bahwa mustahil untuk melarikan diri di bawah mata Kaisar Setan Gajah Putih. Dengan kemampuannya sendiri, dia akan dibunuh oleh Kaisar Setan Gajah Putih dalam beberapa menit, belum lagi bahwa iblis tua telah menentukan bahwa dia adalah pembunuh putranya, dan tidak ada cara dia akan membiarkannya pergi. Roh jahat di dada Landen Sen belum sepenuhnya dihilangkan. Jika dia berubah menjadi iblis suci tan darah lagi, dia kemungkinan besar akan kehabisan kendali dan ditelan oleh pikiran jahat di benih iblis. Selain itu, dibutuhkan banyak vitalitas dan darah untuk menggunakan tubuh suci sandal darah. Landen Sen tidak memiliki buah persik datar lainnya untuk disembuhkan kali ini. Mengubah paksa menjadi darah suci iblis suci tidak diragukan lagi merupakan langkah bunuh diri. Saat ini, hanya ada satu pilihan. Melarikan diri. Setelah Landen Sen merilis 5 pembenaran guntur dalam satu napas, dia menarik raksa giok yang seperti Gossamer, menoleh dan buru-buru melarikan diri ke arah gunung Wanshu di depannya. Bang bang bang. Cahaya biru sepatu bot Senglong di bawah kakinya menyala, dan Landen Sen berjalan seperti terbang, menunjukkan kecepatannya yang ekstrim. Pencuri itu harus pergi dan membayar putraku kembali. Melihat Landen Sen melarikan diri dengan tergesa-gesa, Kaisar Setan Gajah Putih sangat marah. Setelah menguatkan sosoknya, dia juga melangkah maju untuk mengejar ketinggalan. Untungnya, larangan udara di Gunung Wanshu telah menyebabkan jimat sihir setan putih Kaisar Setan Putih tidak valid, dan sepatu bot naga Landen Sen yang meningkat dapat memainkan peran penting, dan kecepatannya sedikit lebih cepat daripada Kaisar Setan Gajah Putih. Saudara Sen, kita akan memasuki Longevity Mountain lebih jauh ke depan, dan bahkan Daluo Jinxian tidak akan pernah kembali. Apakah kita benar-benar akan masuk? Lan Xianer tidak dapat membantu meluncurkan transmisi suara. Tidak mungkin, aku tidak bisa menyingkirkan iblis gajah putih tua, jadi aku hanya bisa membobol gunung panjang umur untuk sementara waktu. Jika gajah putih tua itu menghargai hidupnya, dia tidak akan mengejar ke pegunungan. Landen Sen mengertakkan gigi dan membuat transmisi suara. Lan Xianer berhenti berbicara, dan hanya diam-diam berdoa agar Landen Sen aman. Pria bau, lepaskan aku.
Jade Luoxia dipeluk oleh Landen Sen, dadanya bergetar, dan dia membuat suara serak dan lemah. Jade Raksa, aku hanya bersimpati dengan pengalamanmu, jadi aku bersedia menyelamatkan hidupmu. Jika kamu ingin jatuh ke tangan Raja Setan Gajah Putih dan menderita segala macam pelecehan penghinaan, aku bisa menjatuhkanmu sekarang. Landen Sen berkata dengan nada dingin. Sebelumnya, dia menghitung penggunaan jade raksasa, yang benar-benar merugikan wanita ini. Landen Sen tidak tahan melihat dia dilecehkan dan disiksa, jadi dia membawanya pergi. Bau lelaki, kamu bohong padaku, jadi berani mengatakan kata-kata dingin, nona saya harus membunuhmu. Batuk-batuk. Kemarahan besar muncul dalam hati Jade Raksa, dengan marah menyerang hatinya, mulutnya yang kecil memuntahkan seteguk darah, dan dia pingsan di tempat pingsan. Landen Sen tanpa ekspresi, wanita itu pingsan dan merasa lega. Pencuri, berhentilah untukku. Kaisar Iblis Gajah Putih mengejarnya di belakang, dengan ekspresi kekerasan. Untuk meningkatkan kecepatan ke batas, Kaisar Iblis Gajah Putih benar-benar mulai membakar vitalitasnya sendiri, dan tubuhnya yang gemuk bersinar dengan cahaya putih, mengikuti Landen Sen seperti belatung tarsal. Gunung panjang umur dekat dengan Anda, dan tubuh gunung besar melepaskan kabut darah tebal dan angin hitam. Semakin dalam kabut darah dan angin hitam, semakin tebal dan kuat kabut darah dan angin hitam, sampai Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda. Hanya ketika Landen Sen datang ke kaki gunung dia menemukan kengerian gunung panjang umur, dan puncak gunung panjang umur tidak bisa dilihat ketika mata iblis suci dibuka. Cabang-cabang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh Longevity Mountain, dan angin puyuh hitam muncul dari luar gunung. Angin puyuh hitam ini seperti mulut besar tanpa dasar, seolah-olah menelan semua makhluk di sekitar-sekitarnya, membuat orang depresi berat. Perasaan akhirnya tercapai. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, selama dia melewati angin puyuh hitam di pinggiran gunung, dia bisa memasuki gunung panjang umur. Teknik Tianxian tingkat 8, Tianyuan Divine Wind. Saat dia menyaksikan Landen Sen melarikan diri ke gunung panjang umur, Kaisar Iblis Gajah Putih di belakang sangat marah, dan angin puyuh putih besar keluar dari belalai gajah, seperti pusaran air yang berputar dengan cepat, menyapu Landen Sen dengan kecepatan kilat, berusaha cegah Landen Sen dari melanjutkan. Teknik Abadi Surgawi tingkat 8, Mata Surgawi Hancur. Mata iblis suci di tengah alis Landen Sen tiba-tiba menembakkan cahaya ungu lurus yang ramping. Memanggil. Sinar valet mengandung kekuatan destruktif yang kuat, menabrak angin puyuh putih, dan membuat raungan memekakkan telinga. Bagaimanapun, basis kultivasi Landen Sen tidak mencukupi, dan berakhirnya mata ketiga tidak bisa sepenuhnya menolak kekuatan angin Tianyuan Divine. Suyun Faki. Untungnya, matanya cepat dan tangannya cepat, dan pada saat sinar ungu menerpa angin puyuh putih, Landen Sen membalik tangannya dan mengorbankan Suyun Faki, gemetar liar. Berdengung. Bendera Suyun Faki melonjak keluar dari lapisan cahaya putih, dengan cepat membentuk dinding awan putih, menentang kekuatan yang tersisa dari Tianyuan Divine Wind. Bab 3529, Decai. Sialan suku manusia, beraninya kau mengambil bayiku, Kaisar akan membunuhmu, dia akan membunuhmu. Melihat Landen Sen mengorbankan Suyun Faki putranya, Raja Iblis Gajah Putih melompat dengan marah, dan meraung seperti orang gila. Hal-hal lama, kamu ingin membunuhku, kamu takut kamu tidak memiliki kesempatan itu. Selamat tinggal. Landen Sen mencibir dengan dingin, mengangkat jari tengah ke arah Kaisar Iblis Gajah Putih yang gemuruh, dan kemudian dengan tegas melompat ke angin puyuh hitam di luar Longevity Mountain oleh dampak Tianyuan Divine Wind. Wow! Dalam sekejap mata, Landen Sen tersedot oleh angin puyuh hitam, dan sosoknya menghilang. Ah 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 ah. Wajah tua Raja Iblis dari Gajah Putih berubah menjadi ungu, dan itu sangat marah, secara langsung berubah menjadi tubuh Gajah Putih bergigi 6, dan mulai mendatangkan malapetaka di daerah sekitarnya. Gunung Wanshu adalah jadi di mana Dewa Emas Luosh yang besar telah pergi tanpa kembali. Tidak peduli seberapa marah Kaisar Iblis Gajah Putih, dia tidak bisa mengambil risiko kematiannya untuk menerobosnya. Dia hanya bisa melampiaskan kemarahan di dadanya di luar Longevity Mountain. Karena suku manusia ini membawa raksa jade ke gunung panjang umur, maka pasangan anjing dan pria ini harus mati, dan Kaisar Setan Gajah Putih yang marah hanya bisa menghiburnya untuk menyingkirkan dua masalah kepercayaan. Landen Sen selalu percaya pada frasa, menempatkan orang mati dan hidup kemudian. Ketika Di Bao mengenalinya sebagai tuannya, Landen Sen memiliki firasat bahwa ia akan memasuki gunung panjang umur suatu hari, tetapi ia tidak ingin memenuhinya dengan melarikan diri untuk hidupnya. Dunia menyebut gunung Wanshu sebagai jedi, tetapi Landen Sen merasa itu mungkin bukan kesempatan. Huhuhu. Landen Sen terangkat oleh angin hitam ke Longevity Mountain dan jatuh ke hutan yang penuh dengan cabang berwarna darah. Angin hitam ini dapat menstimulasi jiwa, Landen Sen hanya merasakan otaknya pusing, seolah bepergian melalui ruang dan waktu. Setelah dia melayang ke tanah, nyala lampu jantung berkilau di jantung Landen Sen melepaskan sejumlah besar cahaya langit yang mengkilap, yang langsung menuju ke dahinya, yang meringankan ketidaknyamanan otak.
Setelah menjernihkan pikirannya, Landon Sen melihat sekeliling untuk sementara waktu dan melihat dunia yang penuh luka dan berdarah. Tempat dia sekarang adalah hutan gunung berwarna darah, dengan cabang-cabang berwarna darah di mana-mana di sekitar hutan. Sejumlah besar cabang berwarna darah muncul dari tanah seperti tentakel, tumbuh sangat padat, hampir kedap di seluruh hutan gunung. Ada cahaya darah samar di permukaan cabang-cabang berwarna darah ini, dan cabang-cabang ditutupi dengan duri berwarna darah, memancarkan suasana horor yang tak terlukiskan, memberi orang perasaan bahaya yang ekstrim. Di pegunungan dan hutan, selain duri dan cabang berwarna darah, tersebar di seluruh tanah dengan senjata sihir, armor yang hancur, dan tulang biksu. Ini, apakah Gunung Wanshu? Landon Sen mengerutkan kening, merasa aneh di hatinya. Legenda mengatakan bahwa setelah Perang Kepunahan, sejumlah besar beku memasuki Gunung Panjang Umur untuk berburu harta karun, tetapi mereka semua pergi. Tampaknya para biksu ini dalam sejarah semua mati di Gunung Panjang Umur. Landon Sen dengan santai mengambil tombak di tanah, tombak itu tampak sangat tajam, tetapi aura di permukaan menghilang sepenuhnya dan hampir berubah menjadi benda busuk. Untuk memverifikasi dugaannya, Landon Sen menarik keras, dan dengan klik tombak itu terbelah menjadi dua. Tulang para biksu di kaki juga rapuh seperti plester, ketika mereka menginjaknya, tulang-tulang itu berubah menjadi tepung tulang yang tebal. Saudaraku Sen, berhati-hatilah, sepertinya ada energi dekaden yang mengambang di gunung ini, yang dapat merusak tubuh pembudidaya, dan bahkan aura senjata sihir. Lansianer tampaknya merasakan sesuatu dan tidak bisa tidak mengingatkan. Hei, aku bisa merasakannya juga. Ini benar-benar tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Wajah Landon Sen menjadi sedikit jelek. Dia segera menemukan bahwa ada napas energi aneh di ruang Gunung Wanshu, dan energi ruang ini akan menembus di mana-mana. Dibor ke dalam tubuh beku itu, perlahan-lahan mengikis vitalitas beku itu dan merusakkan beku itu. Tubuh fisik setara dengan kekuatan hukum yang ada. Yang paling mengerikan adalah energi ruang angkasa di Longevity Mountain tidak bisa dilindunginya dengan kekuatan magis defensif. Landon Sen berusaha membuat Liu Li Tianguang menyapu tubuhnya, tetapi masih tidak bisa menahan energi ruang di sini. Energi dekaden ini akan terus menembus ke dalam daging mereka. Ini akan baik-baik saja dalam jangka pendek, tetapi selama waktunya panjang, tubuh fisik akan menua dan mati. Bukan hanya tubuh fisik, tetapi bahkan senjata ajaib dapat terkorosi. Tulang para biarawan di sekitar hutan mungkin adalah para biarawan yang telah duduk di sini selamanya. Cincin penyimpanan mayat telah kehilangan aura, asalkan disentuh, itu akan berubah menjadi bubuk. Istana Guangtian, sekarang. Landon Sen buru-buru mengorbankan kuil Guangtian, tetapi ngeri mendapati bahwa harta peri dalam tubuhnya tidak bisa dipanggil. Di bawah pengaruh hukum Gunung Wanshu yang unik, dia tidak bisa mengorbankan harta abadi. Tidak, jika kekuatan hukum di Longevity Mountain dapat melindungi artefak psikis, bagaimana dengan senjata sihir ini di tanah? Landon Sen menyipitkan matanya. Karena panik, Landon Sen mencoba mengorbankan beberapa artefak abadi di cincin penyimpanan, tetapi kali ini berhasil mengeluarkan beberapa artefak abadi. Setelah upaya berulang kali, Landon Sen menemukan sebuah pola. Selama itu adalah harta yang terhubung dengan jiwa, dia tidak bisa mengambilnya. Karena kekuatan hukum Longevity Mountain, tampaknya kesadaran ilahi sendiri dapat kehilangan komunikasi dengan tubuh fisik, dan bahkan kesadaran ilahi tidak dapat dilepaskan. Justru karena karakteristik ini bahwa Landon Sen tidak bisa mengeluarkan kuil Guangtian yang terhubung dengan jiwa ilahi. Sebagian besar harta abadi yang dimiliki oleh dewa sejati tingkat tinggi terhubung ke jiwa, dan Landon Sen juga sama, jadi dia tidak bisa mengorbankan istana Guangtian, tetapi artefak di cincin penyimpanan masih bisa digunakan. Aku meremehkan bahaya Gunung Wanshu. Ketika aku di sini, aku bahkan tidak bisa memanggil kuil Guangtian. Jika kita tidak bisa keluar dari Gunung Wanshu pada waktunya, aku takut kita akan mati seperti para biarawan yang kehilangan nyawa mereka di sini. Hati Landon Sen tenggelam ke dasar. Sebelum memasuki Gunung Panjang Umur, dia telah membayangkan bahaya yang mungkin ditemui di gunung ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Gunung Panjang Umur ini begitu jahat. Hanya berada di pegunungan, beku itu akan mati. Landon Sen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spasial yang meluas di pegunungan dan hutan mengikis dagingnya sedikit demi sedikit, dan dagingnya akan membusuk sepenuhnya dalam beberapa bulan paling banyak. Brother Sen, jangan berkecil hati, kita harus memiliki cara untuk keluar dari tempat ini. Lansianer terbang keluar dari tubuh Landon Sen, bersorak. Lansianer, yang parasit dalam tubuh Landon Sen, tidak bisa menahan kekuatan hukum Gunung Wanshu, dan hanya berhenti bersembunyi dan mengikuti tindakan Landon Sen. Landon Sen tenang untuk sementara waktu, bersorak lagi, dan berkata dengan tegas, gadis Sianer, kau benar, ayo cepat. Saudaraku Sen, bagaimana dengan Kaisar Iblis Giok raksasa ini? Lansianer menunjuk ke raksasa Giok yang telah roboh di tanah dan mengerutkan kening. Sekarang kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri, dan kita tidak bisa peduli dengan kehidupan dan kematian wanita ini, biarkan dia mati sendiri.
Setidaknya cara kematian tanpa rasa sakit ini jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan gajah putih iblis tua. Landen Sen menghela nafas. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan jade raksasa, hanya saja situasinya kritis sekarang, dan sangat sulit bagi Landen Sen untuk membawa botol minyak penarik. Bab 3530, Blood Baby. Baik. Lan Xianer mengangguk sedikit, dan berduka untuk Yuluosha di dalam hatinya. Sebenarnya, dia tidak berpikir itu hal yang baik bagi Landen Sen untuk berurusan dengan jade raksa. Jika Landen Sen benar-benar menyelamatkan gadis iblis ini, dia mungkin juga ingin membunuh Landen Sen, jadi lebih baik tidak menyimpannya. Landen Sen mengeluarkan mata iblis suci untuk mengamati sebentar, dan menemukan bahwa gunung dan hutan dikelilingi oleh cabang duri merah tua, menutupi hampir semua medan, dan medannya datar, sehingga sulit untuk menilai ke arah mana jalan keluar. Dalam keputusasaan, Landen Sen hanya bisa memilih arah sesuka hati, siap untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu. Meskipun hukum Longevity Mountain membatasi Landen Sen dari menggunakan harta abadi, penggunaan kekuatan magis biasa tidak terpengaruh. Saat berjalan melalui pegunungan dan hutan, Landen Sen membuka mata iblis suci, dan merekam semua adegan di sekitarnya di otaknya, agar tidak pergi ke arah yang salah. Lengkungan timur dan barat, Gunung Wanshu ini tampaknya sangat besar. Landen Sen telah berjalan selama 3 atau 4 jam tanpa melihat jalan keluar. Medan di sekitarnya masih sangat mirip, dan masih ada banyak mayat biksu di tanah, serta senjata sihir yang tersebar dan benda-benda lainnya. Sesuatu salah. Landen Sen menunjukkan jejak kecurigaan dan merasa ada sesuatu yang tidak normal. Bahkan jika Gunung Wanshu besar dan tak terbatas, dia harus selalu melihat medan yang tidak rata, dan hutan yang mereka lewati hampir lurus dan datar. Lan Xianer juga menyadari kelainan dan mengerutkan kening, Saudara Sen, kita mungkin terjebak dalam formasi hantu. Bisakah Anda melihat apakah Anda dapat menggunakan kekuatan magis mata setan suci untuk membukanya? Ni Demon Light. Landen Sen mengangguk segera, seberkas cahaya ungu keemasan cemerlang memancar keluar dari mata iblis suci di tengah alisnya, menembak ke arah pegunungan dan hutan di sekitarnya. Nirvana Demon Light adalah kekuatan magis unik dari mata setan suci untuk menghentikan larangan, tetapi dapat ditembus melalui berbagai larangan dan jenis ilusi. Tetapi setelah cabang-cabang merah di hutan disinai oleh cahaya ajaib pemadaman, mereka tidak bereaksi sama sekali, dan lingkungan di sekitarnya tidak berubah sedikit pun. Aneh, apakah ini benar-benar ilusi saya? Landen Sen mengerutkan kening. Karena mata iblis memasuki tahap terakhir pertumbuhannya, kemampuan cahaya Nirvana Demon telah meroket, dan bahkan ilusi tingkat tinggi dapat dengan mudah dipatahkan. Bahkan jika ilusi di gunung panjang umur ini sangat cemerlang, setelah diterangi oleh iblis cahaya keheningan, harus selalu ada beberapa gerakan, kan? Tanpa melakukan apa-apa, Landen Sen hanya bisa memutuskan untuk mengacaukan lingkungan sekitar dan melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk. Kutukan guntur naga 5 elemen. Landen Sen berteriak keras, dan menggulung 5 naga guntur besar, menyerang gunung dan hutan dengan panik. Bum bum bum. Di mana naga guntur lewat, petak besar guntur dan kilat mengamuk dengan raungan memekakkan telinga, pohon-pohon dan tanaman di pegunungan benar-benar hancur, bebatuan hancur berantakan, tanah runtuh, dan cabang-cabang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya juga dihancurkan dan dihancurkan. Apa yang membuat rahang jatuh adalah bahwa cabang-cabang berwarna darah yang terluka mengeluarkan banyak darah dari luka. Untuk sementara, darah yang berhamburan dari cabang-cabang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya membentuk hujan darah yang deras, dan bau darah yang menyengat membuat orang sakit. Segera, adegan menjatuhkan rahang segera muncul. Saya melihat bayi darah terbang keluar dari luka cabang-cabang berwarna darah yang rusak itu. Bayi berdarah itu kurang dari setengah meter dan tampak seperti bayi. Itu ditutupi dengan darah dan darah masih meluap dari mulut, hidung dan telinganya. Wajahnya sangat mengerikan dan menakutkan. Mulut kecil itu juga membuat tangisan seperti bayi, kesal, dan tampak sangat menakutkan. Ini adalah... Lan Xianer jelas ketakutan oleh adegan ini, dan tanpa sadar bergerak lebih dekat ke Landen Sen, wajahnya yang cantik menunjukkan kengerian yang tak terlukiskan. Landen Sen melirik mata iblis suci dan menemukan bahwa bayi berdarah ini tidak memiliki entitas, tetapi ada dalam keadaan hantu, seperti semacam dendam roh jahat. Ada lebih banyak bayi darah terbang dari luka cabang berwarna darah, ada ribuan dari mereka. Mata hampa Sueying menatap Landen Sen dan Lan Xianer, meludahkan lidah tajam berlumuran darah, mengungkapkan cemoohan aneh, dan tampak sangat bersemangat. Suan. Domain fantasi Suantian. Wajah cantik Lan Xianer berubah pucat, dia sangat tidak menyukai suasana mengerikan ini, dan mencoba yang terbaik untuk menampilkan kekuatan magis dari domain fantasi misterius. Ledakan. Tiba-tiba, Lan Xianer melepaskan cahaya putih yang membubung di sekujur tubuhnya, bergegas menuju bayi-bayi darah ke segala arah seperti banjir besar. Mengaum. Sejumlah besar bayi berdarah terkena cahaya putih yang dikeluarkan oleh tubuh indah Lan Xianer. Sosok kecil itu melangkah mundur, membuat teriakan keras di mulutnya, seolah-olah dia merasakan sedikit rasa sakit.
Setelah diserang, bayi berdarah itu langsung menjadi marah, mengungkapkan barisan taring yang berlumuran darah, dengan suara yang sangat tajam dan menusuk dari mulutnya, dan terbang ke arah Lansianer seperti anjing gila, kejam dan tirani. Apa? Melihat bahwa Suantian Illusory Domain tidak bisa menangani bayi-bayi berdarah ini, Lansianer ketakutan, dan dia menjerit ketakutan. Keabadian surgawi, kutukan Raja Sejati Yisheng. Landen Sen menempel pada tubuh Lansianer, membuat segel dengan kedua tangan, dengan cepat melafalkan mantra kutukan Yisheng Zhenjun, dan melakukan Qi Yisheng Jie. Tiba-tiba, Landen Sen menggulung angin puyuh biru di sekitar tubuhnya. Angin puyuh berisi tanda rune biru pekat, melindungi tubuh dirinya dan Lansianer. Boom, bang, bang. Bayi-bayi darah berlari ke angin puyuh biru satu demi satu, membuat kecelakaan hebat. Kekuatan defensif para dewa dan jiwa dari kutukan Yisheng True Monarch jauh lebih kuat daripada Lananters Fantasy Domain Suantian. Setelah bayi-bayi darah ini menabrak angin puyuh biru yang digulung Landen Sen di sekelilingnya, mereka terpental satu demi satu, mereka tidak mampu mendekat. Bayi darah yang terpantul menjadi semakin keras dan marah, dan masih menabrak angin puyuh biru yang mengelilingi Landen Sen dan Lansianer, membuat suara ledakan, dong-dong-dong, padat. Lansianer menutup matanya, tidak berani melihat lebih banyak. Berdengung. Angin puyuh biru yang mengelilingi Landen Sen jelas berdampak keras, dan rune biru yang terkandung dalam angin puyuh mulai mencerahkan dan menggelap. Landen Sen mengerutkan kening. Energi kutukan yang terkandung dalam roh-roh jahat bayi darah ini begitu kuat sehingga bahkan Seng Jie tidak bisa menahan ofensif bayi darah. Kejahatan kota Yisheng. Melihat bahwa pertahanan rune hampir pecah oleh bayi berdarah, Landen Sen dengan cepat menampilkan kutukan Yisheng Zhenjun tingkat kedua. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sejumlah besar rune biru, memberkati seluruh tubuh, membentuk biru tornado berwarna. Banyak rune biru naik dan dengan cepat terkondensasi menjadi sosok manusia biru besar dengan kuil berwajah besi, melepaskan udara menakjubkan yang tak terkatakan, halus dan mendalam, memberi orang perasaan tekanan yang tak terduga. Sosok hantu ini adalah tubuh roh dari True Monarch Zongkui. Bayi-bayi darah di sekitar ketakutan, membuat isakan di mulut mereka, dan tidak berani mendekati Landen Sen dan Lansianer lagi. Diperintahkan ke surga, untuk menekan kejahatan dan mengusir kejahatan. Landen Sen mendesak kutukan Raja Sejati Yisheng ke tingkat yang ekstrim, setelah hantu Zongkui berteriak dengan keagungan, dia segera meledakkan dirinya, dan cahaya biru yang tak berujung menyembur keluar dari tubuh rohnya, seperti semburan sinar matahari biru. Boom! Suara cahaya biru yang menghancurkan bumi, tak berujung menutupi gunung-gunung dan hutan dalam radius ratusan mil, dan ribuan bayi darah menjerit dengan keras, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh cahaya biru yang mengamuk. Pada akhirnya itu berubah menjadi kabut darah, runtuh dan mati.